Kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat lan karunia-Nipun sehingga wonten ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dipun gambilaken dening Allah Subhanahu wa taala nglampahi salah setunggalipun kewajiban kita inggih punika salat maghrib kanthi berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban berikutnya inggih punika menuntut ilmu. Karena ini merupakan ibadah, maka kami ingatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, monggo kita kembali menata hati kita untuk melaksanakan tolabul ilmi punika semata-mata krana Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah oleh Allah, kita melaksanakan perintah Allah. Kita diminta untuk menambah ilmu, maka kita datang ke majelis ilmu. Ini kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa salawatu salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tasih nglajengaken pembahasan kitab Kaifa takunu miftahan lil khairi. Dos pundi kita menjadi pembuka kebaikan. Tamtunipun pembuka kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, kemudian bagi kaum muslimin pada umumnya. Bagaimanakah kita berusaha menjadi pembuka pintu kebaikan dan kita berusaha menjadi penutup pintu keburukan. Pada kesempatan yang lalu kita sampun sampai pada perkara yang keempat, yaitu kita memperhatikan kewajiban-kewajiban, kemudian memperhatikan kewajiban-kewajiban agami Islam. Menawi kita kepingin menjadi pembuka pintu kebaikan, salah setunggalipun inggih punika kita berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada perkara yang kelima. Di sini ada 16, berarti mungkin kantun sekitar setahun kasih Pak. Kalau setiap pekan punika satu berarti saya setahun kas. Jadi kita belajar bagaimana menjadi pembuka pintu kebaikan. Yang kelima, al-amrul khamis mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham. Kita berusaha mujahadah untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dosa adalah sebab dikeluarkannya iblis dari surga. Kemudian dosa adalah penutup hati seorang hamba.
Dosa bisa mencegah rezeki. Kemudian dosa bisa membawa kegelisahan hati. Oleh sebab itu di antara sebab atau sarana untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Minal umuril lati yakunu bihal abdu miftahan lil khairi mughlaqan lisyarr. Di antara perkawis-perkawis ingkang dadosaken seorang hamba menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, inggih punika mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, wa tajannubu mawaridil haram. Kita berusaha menjauhkan diri dari jalan-jalan yang menghantarkan kepada keharaman. Wa ma'siyatillah, menjauhkan diri saking perkawis-perkawis ingkang ndadosaken kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, rawahul Imam Ahmad dalam musnad beliau dari sahabat yang mulia An-Nawas ibnu Sam'an. Ini sahabat Nawas bin Sam'an nate menyebutkan hadis. Beliau menyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiambae bersabda, innallaha, jadi Rasulullah ini memberikan perumpamaan, Monggo kita perhatosaken perumpamaan Allah punika atau perumpamaan Rasulullah punika sehingga kita hati-hati untuk tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Innallaha dzaraba masalan siratan mustaqima. Allah punika ndadosaken perumpamaan jalan yang lurus. Menawi di depan panjenengan punika ada jalan yang lurus, maka Allah memberikan perumpamaan. Ini ada jalan yang lurus di depan kita. Wa ala jambatai asirat abwabun. Kemudian di setiap pinggir jalan ini ada pintu-pintu. Nggih, dadi niki enten monggo napa monggo ibarat nggih, ibarat monggo bahasa Jawa ya. Ibarat jalan itu satu karpet, nggih, ini ada satu karpet jalan yang lurus. Kemudian di pinggir jalan ini samping kanan, samping kiri ada abwabun, ada pintu-pintu. Nggih, ada pintu-pintu. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Di setiap pintu ada kelambu-kelambu. Nggih, eneng dalan sing lurus, di setiap jalan samping jalan kiri kanannya itu ada pintu-pintu dan pintunipun punika namung ditutup kalih kelambu. Nggih, ditutup kalih kelambu. Wa fi awwal sirat munadin yunadi. Kemudian di ujung jalan, berarti jalan yang saya pakai berarti Pak Ahmadi menika. Nggih, di ujung jalan menika ada penyeru, ya ibadallah udkhulus sirata wala ta'uju. Wahai hamba Allah, masuklah jalan ini, lewatlah jalan ini dan jangan panjenengan apa? Kelok-kelok. Ya ora sah menapa? Noleh kanan, noleh kentengan ngoten. Kenapa? Di sini ada jalan, ada pintu-pintu yang hanya tertutup apa? Tertutup oleh kelambu. Wa min jawfis sirat wa fi lafdhi wa min fawqis sirat munadin. Kemudian dari atas, ketika kita lewat, di atas kita ini ada penyeru. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la taftahil bab. Ya hamba Allah, ojo siro buka pintu. Jadi pintu tadi apa Pak? Pintunya banyak ya, kanan ada pintu banyak, kiri ada pintu. Pintu itu hanya tertutup apa Pak? Tertutup oleh nampak kelambu. Kemudian yang tangan di atas nih. Yang di atas penyeru mengatakan, wahai hamba Allah, ojo siro buka kelambu wae. Nggih, ojo siro buka kelambu. Fa innaka in fatahtahu talijuhu. Nek panjenengan wani-wani buka kelambu mau, maka panjenengan akan tergelincir. Ngaten. Nggih, jadi ini yang di atas ngomong ngono. Sing yang di depan tadi menyerunya apa Pak? Wahai hamba Allah, masuklah, jangan apa Pak?
jangan belak-belok, ya, jangan toleh kiwa tengen. Yang di atas mengatakan, wahai hamba Allah, la taftahil bab, ojo sira buka pintu wau. Nggih. Fa innaka in fatahtahu talijuhu. Kalau panjenengan buka kelambu wau, panjenengan bakal tergelincir. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ini perumpamaannya. Ada jalan yang lurus, di samping jalan enten apa? Enten pintu-pintu yang banyak. Pintu ini ditutupi apa? Ditutupi kelambu, hanya ditutupi oleh kelambu. Kemudian di ujung jalan ada penyeru. Apa yang diajak, Pak? Apa yang diserukan, Pak? Wahai hamba Allah, mlaku sira aja napa? Belak-belok ngoten nggih. Aja belak-belok. Kemudian di atas jalan itu ketika kita berjalan, maka di atas ini akan mengatakan apa? Aja sira buka kelambu-kelambu kuwi. Nek sira buka kelambu-kelambu kuwi bakal tergelincir ngoten. Kemudian penjelasanipun faqala Rasulullah bersabda nglajengaken perumpamaan mau. Amma-siratu fahuwal Islam. Dalan sing lurus iki naminipun apa? Islam. Ya, jalan yang lurus ini adalah apa? Islam. Wa amma-surani fahududullah. Adapun pager ya yang mengelilingi di samping jalan apa Pak? Pager. Tak muga talut ya, Pak. Jadi pager sing pinggir-pinggir punika inggih punika hududullah. Batasan-batasan Allah. Nggih, batasan-batasan Allah. Wa ammal abwabul lati 'alaiha suturun murkhatun famaharimullah. Adapun pintu-pintu yang hanya ditutup oleh kelambu niku adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Nggih. Kalau bali malih sing jalan lurus apa? Islam. Kemudian pembatas jalan kiwa tengen napa Pak? Hal-hal batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu tadi apa? Pintu-pintu apa? Ibarat apa? Hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak haram. Nah, haram ini hanya ditutupi apa? Ditutupi kelambu saja. Nek kelambu punika nek buka gampang napa angel, Pak? Hanya dengan satu jari ya, jenengan sakit ya. Nek ada pintu harus apa? Harus buka, nek enten kuncinya harus buka dulu. Tapi ini kelambu. Jadi maharimillah, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munati alladzi yunati min awwali sirat fa kitabullah. Adapun yang menyeru di ujung jalan, nggih, wahai fulan, berjalanlah dan jangan panjenengan minger ngiwonengen. Niki apa? Adalah kitabullah, Al-Qur'an. Jadi yang menyeru manusia punika yang luruslah jalan panjenengan, ojo bengkak-bengkok niki Al-Qur'an. Wa ammal munati alladzi yunati min jawfi sirat aw min fawqi sirat fawaidullah fi qalbi kulli muslim. Adapun yang menyerukan di atas kita, di atas hamba Allah Subhanahu wa taala menika sing apa tadi ngomong napa? Hamba Allah ojo sira napa? Buka. Nggih, ojo sira buka kelambu iki. Nek sira buka kelambu ini bakal tergelincir. Ini adalah nek kita punika kadang-kadang ajeng nglampahi kawonan, kemudian timbul dalam hati kita napa Pak? Rasa takut itu napa Pak? Naminipun napa? Baik-baik. Yang menyebabkan kita was-was napa? Jadi yang menyebabkan kita was-was ngono. Jadi Allah mengkaruniakan kepada saben-saben kita punika ilham atau hati nurani ngoten Pak. Nah, yang menyeru di atas hamba nggih punika hati nurani. Nggih, hati nurani yang apabila seorang hamba punika ajeng noleh kanan, ajeng nyoba perbuatan haram, hamba Allah, aja sira mlebu dalan kuwi, aja sira nglampahi keharaman kuwi, ngoten. Enten mboten Pak kita, Pak? Ya. Napa Pak? Wisik lho nggih. Napa wisik Pak? Nggih. Jadi kata hati leres. Jadi wisik ya Pak. Wisik. Leres.
Wisik yang membisikkan kepada kita nggih. Jadi Allah mengkaruniakan kepada setiap hamba wisik ngoten. Jadi yang akan membisikkan kepada kita kalau kita mau menyimpang, Allah ingatkan ini. Yang bisiki kita, ojo dibuka, ojo buka, ojo marek-marek sing haram. Ojo diteruske, ngoten nggih. Namanya apa? Nggih. Istilahipun wisik ngoten nggih. Kita istilahkan wisik atau hati nurani. Nggih. Jadi Allah memberikan kepada setiap bangsa hati nurani untuk membimbing kita ini untuk tidak apa? Tidak masuk kepada pintu keharaman. Nggih. Jadi nek pas panjenengan biasanipun apa? Halal apa? Halal hartanya, halal penghasilannya. Kemudian tiba-tiba ono pepaya pinggir dalan, no omah ibune njuk tukoke buah. Nggih. Wah iki ono pepaya ra eneng wong. Ape mbukuk set ngeten kemudian ada hati nurani ngoten. Wisikipun napa? Aja kuwi dudu dhuwitmu. Nggih. Niki naminipun apa? Wisik. Nggih. Di masing-masing kita ini ada hati nurani yang membisikkan itu. Ngoten. Ini diriwayatkan dari Imam Hakim, kemudian disahihkan dalam syarat Muslim. Ini perumpamaan yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita. Ini kita kembali malih Pak, perumpamaan mau. Allah memperumpamaan apa? Jalan yang lurus, kemudian di samping-samping jalan ini ada batasan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap samping jalan punika ada pintu-pintu yang tertutup oleh apa? Oleh kelambu saja. Kemudian di depan jalan tersebut ada penyeru. Apa penyerunya? Al-Qur'an ya, Al-Qur'an, kitabullah. Kemudian yang mengilhamkan kepada kita, yang memberikan bisikan kepada kita untuk tidak membuka atau mendekati hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rasakan betul Pak. Jangan rasakan betul. Nek kita biasa ngaji, sholat 5 waktu, kemudian kok tiba-tiba kita punya kok ada keinginan rasa jamaah wae. Kemudian ada yang bisi jamaah terus wae. Engko pahalanipun kathah. Ada betul? Bisi ngoten betul. Nggih. Misalipun kita sudah punya keluarga, sing lanang wis bojo, sing wedok ndek suami, kemudian tiba-tiba ada orang yang dulu kita kenal, kemudian ada kesan dahulu menghubungi kita, kemudian kita mau meneruskan komunikasi lebih intens, ada bisikan, ojo, engko ndak CLBK, misalnya gitu. Nah bisikan itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nih. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, wa hadhihi min minnatillah ala kulli muslim. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. An ja'ala lahu fi qalbihi wa'idun. Allah tanamkan dalam hati seseorang, setiap hamba wa'idun, yang memberikan nasihat, yang senantiasa memberikan nasihat. Indama tahaddatsahu nafsuhu li fathi babin min abwabil haram. Tatkala jiwa ini ngajak kepada dirinya untuk mencoba membuka pintu-pintu sing haram. Awid dukhuli fi syai'in min manafidil batil, atau mau masuk kepada kebatilan, maka hati nurani yang membisikkan dan memberikan nasihat punika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh hati tersebut atau nurani tersebut? Tazjuruhu an dzalika. Ia mengingatkan kita. Jadi hati nurani ini mengingatkan kita untuk tidak berbuat maksiat. Hati ini mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat yang haram. Ya Abdullah, ini ngomongnya apa? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, termasuk kita nih. La ya hamba Allah, la taftahil bab, jangan panjenengan buka pintu tadi. Fa innaka in fatahtahu talijhu. Kalau engkau berani membuka pintu tadi, maka engkau akan terpelosok. Nggih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'an,
yang menjadi bimbingan bagi kaum muslimin, maka Allah berikan kepada setiap hamba nurani, hati nurani yang akan memberikan apa? Peringatan saat kita mau berbuat buruk. Ya. Faman arada li nafsihi ayyakuna miftahan lil khairi mughlaqan li syarri falyalam ala dha'i hadal hadis. Barang siapa yang menginginkan kepada dirinya untuk menjadi pembuka kebaikan kemudian penutup keburukan, maka perhatikanlah inti hadis ini atau kandungan hadis ini. Annahu yasirun fi tariqin mustaqimin yufdi bi sahibi ila jannatin naim. Bahwasanya mudah untuk berjalan di jalan yang lurus sehingga nanti ujungnya mendapatkan surga, itu gampang. Harus Pak. Jadi masuklah jalan, berjalanlah, ojo tolah-toleh, luruslah jalan panjenengan. Maka panjenengan kalau sampai menuju kepada tujuan, sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan wa ala janbatai hadat tariqil mustaqim. Perhatikan di setiap pinggir jalan yang lurus ini ada pintu-pintu yang sangat banyak dari kanan maupun kiri. Wa hadhil abwab laisa fiha maghaliqun wala mafatihun. Pintu-pintu ini tidak ada gembok, tidak ada kunci. Nih, jadi yang diharamkan Allah ini apa? Tidak ada gembok, tidak ada kunci. Wa inna ma'alaiha satair wa hiya abwabun tufdi ilal haram. Ini hanya jadi yang diharamkan Allah itu pintu keharaman punika tutupi pun namun apa? Namun kain gampang sekali untuk dimasuki. Nih, jadi gampang mlebu surga nek jenengan kepengin apa mlebu surga lempeng mawon aja belok-belok. Tetapi kita harus waspada bahwasanya di setiap pinggir jalan yang lurus itu ada pintu-pintu haram, hal-hal yang diharamkan yang hanya ditutup oleh kelambu. Nih, jadi gampang. Gampang napa gampang Pak melaksanakan keharaman Pak. Nggih. Ketemu tanggane mengsem-mengsem misalnya apa laki-laki perempuan ketemu tanggane mengsem-mengsem yang berlebihan sehingga timbul apa rasa yang tidak diperbolehkan. Ini juga mudah sekali. Nggih. Kemudian ketika kita melihat media sosial, nggih, jenengan yang punya HP ini pun Android, mudah melihat YouTube, nggih. Betapa banyak ajakan untuk berbuat haram. Hore, saya dapat pinjaman 10 juta. Nggih. Wah, saya tadi dapat pinjaman 50 juta. Ini kenapa, Pak? Ajakan apa, Pak? Untuk pinjaman online. Nggih. Pinjaman online, Pak. Nggih, pinjaman online. Ini pintu keharaman yang sekarang terbuka lebar. Nggih, belum lagi kalau kita melihat apa hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Dipun sebataken di sini wa minal ma'lum, yang menjadi maklum bagi kita bahwasanya pintu yang hanya ditutup oleh kelambu tidak membutuhkan usaha untuk masuk ke dalamnya. Ya, tidak membutuhkan usaha, hanya apa Pak? Jenengan gunakan satu jari saja, seret, jenengan bisa masuk kepada yang diharamkan. Bal yulamisuhu bi katifihi wa yadkhulu syari'an. Cukup disingkap kemudian dia bisa masuk ke dalamnya secara cepat. Bi khilafil babil mughlaq alladhi yahtaju ila miftahin wa mu'alajah. Berbeda dengan pintu yang ada daun pintunya kemudian ada kuncinya, butuh usaha. Ini kuncinya dibuka dulu, nek gak cocok yang mboten saged buka, kemudian butuh dibuka dan didorong. Tapi ini hanya cukup apa? Disingkap saja sudah bisa masuk. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang diharamkan menika mudah untuk dimasuki jika kita tidak waspada. Nggih. Fa innahu yadkhuluhul insanu sari'an. Wa amal babul ladzi fa innahu yadkhulul insanu sari'an. Maka sesungguhnya sangat mudah bagi seorang untuk masuk ke dalamnya. Fa anta madzin fi tariqin mustaqim, panjenengan ajeng konsisten lurus dalam jalan yang lurus, nggih.
Wa ala jambatai hadza tariq abwabun katsirah. Di pinggir-pinggir jalan ini ada pintu yang sangat banyak. Tadkhulul insana ila haram, memasukkan manusia ke dalam haram. Walaisa 'alaiha illa sitarun. Pintu itu tidak ditutup kecuali hanya dengan sitar. Nggih. Jadi saya ingin menggambarkan bahwasanya pintu-pintu keharaman ini banyak. Nggih. Godaan di jalan yang lurus, kemudian godaan untuk berbelok-belok dari jalan yang lurus sangat banyak dan sangat mudah. Maka perlu kita waspadai. Fayajibu 'alal insan idza arada ayyakuna miftahanil khairi. Wajib bagi seorang manusia nalikanipun kepengin dados pembuka pintu kebaikan an yahdhar ghayatal hadari min abwabisyarr. Hendaknya berhati-hati, waspada dari pintu-pintu keburukan. Allati ala yaminihi wa ala shimalihi, yang berada di samping kanan dan samping kirinya. Wa idza dakhala fi syai'in minha, apabila niki apa Pak, efek kalau kita berani-berani apa? Buka pintu yang diharamkan. Kita perhatikan ya. Wa idza dakhala fi syai'in minha, apabila seorang hamba masuk sedikit saja dalam hal yang diharamkan, fataha ala nafsihi awalan babasyar, maka dia sudah berani membuka untuk dirinya pintu keburukan. Thumma fataha ala akharin, tidak cukup itu saja. Kalau orang itu berbuat dosa, berbuat yang diharamkan, biasanya ia akan membuka pintu keburukan bagi orang lain. Rapopo kok Pak kaya ngene. Mboten napa-napa nek sithik sering ngoten nggih. Niki. Jadi tidak cukup dia masuk ke dalam yang diharamkan, tetapi biasanya orang ini akan mengajak kepada orang lain membuka pintu keburukan. Li'anna nafsa idza dakhalat fil haram, apabila seorang jiwa ini masuk kepada sesuatu yang haram, wa tawattadat fihi, kemudian terlena dengan yang diharamkan, wa tamakkana minal haram, kemudian dia menikmati hal-hal yang diharamkan, la tuhibbu an takuna wahdaha fihi. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam yang diharamkan menika, terlena dengan yang diharamkan, biasanya pun mboten kepengin dhewean. Nggih. Senengannya apa? Ajak-ajak wong liya men kiambae bisa masuk ke dalam yang diharaman. Fayatahawwalu min fa'ilin lil haram ila da'in lil haram wa muraghibin fihi. Kemudian berubahlah dari pelaku hal-hal yang diharamkan menjadi apa? Dai, orang yang mengajak kepada yang diharamkan. Lek, ayo rono lek. Misalnya ngoten nggih. Biasanya pun kalau sudah masuk ke dalam yang diharamkan, kae ana tontonan kae, monggo bareng-bareng karo aku ya ora apa-apa. Biasanya ngajak ngono. Ora gelem bermaksiat sendiri, tapi biasanya mengajak orang lain untuk bermaksiat yang serupa. Nggih. Ini sebagaimana yang terjadi pada siapa Pak? Iblis nggih. Ketika iblis dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, apakah iblis tinggal diam? Ternyata tidak. Iblis ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karena aku telah dikeluarkan sebab Adam ini manusia, maka izinkan aku akan aku jerumuskan anak keturunan Adam kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kecuali Allah jaga hamba-hamba yang ikhlas. Nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita. Disebutkan di paragraf terakhir, wa hadza sya'nu ahlil batil. Inilah kondisi orang yang berbuat kebatilan. Ini kita garis bawah ini, Pak. Inilah kondisi orang yang berbuat batil. Wa du'a idzalali. Kemudian penyeru keburukan-keburukan. Wa fusakin nas fi kulli waqtin wahinin. Kemudian orang-orang fasik pada setiap zaman dan waktu. Jadi ciri-ciri orang yang berbuat batil, penyeru kepada kesesatan, orang-orang yang fasik, biasanya gini,
fi badil amri wati'at aqdamuhum ilal haram. Dipun. Anai. Aja banget. Nggih, kita perhatikan nggih. Fi badil amri, pada awalnya wati'at aqdamul haram. Mereka ini masuk kepada keharaman. Wa walaju fihi min abwabihi. Mereka berani masuk kepada pintu-pintu keharaman. Tsumma asbahu du'atan lahu. Kemudian mereka ini menjadi penyeru-penyeru ke keburukan. Wa fi hadzal ma'na yaqulul Khalifah Rasyid Utsman ibn Affan. Dalam makna ini berkata Khalifah Utsman bin Affan, kita perhatikan perkataan Utsman bin Affan ya. Waddat azaniyatu lau zana an-nisa'u kulluhunna. Wanita pezina itu biasanya ya, berkeinginan kalau seluruh wanita di dunia ini berzina. Ya, jadi pezina, wanita pezina itu berkeinginan andai kata seluruh wanita itu berbuat zina. Mengapa? Mereka masuk kepada keharaman, mereka terlena dengan keharaman tersebut, kemudian mereka berharap ada banyak orang lain yang berbuat keharaman. Nggih. Man dakhalal haram wa walija fihi la yuhibbu ayyakuna wahidan fihi. Orang yang masuk kepada yang haram, melaksanakan perbuatan haram, mereka ini tidak ingin berbuat haram sendirian. Mereka tidak ingin berbuat haram sendirian. Fatabada'u nafsuhu tantaliqu min kauniha fa'ilatanil haram ila da'iyatinil haram. Maka orang yang berbuat haram tadi awalnya melakukan perbuatan haram, kemudian ia menjadi penyeru, pengajak orang lain untuk berbuat haram. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, miftahan li syarri mighlaqan lil khairi, menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Ini apabila seseorang masuk kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka yang kita laksanakan apa? Kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Nih. Apakah kita tidak berdosa, Pak? Bersih dari dosa apa enggak? Kita pasti berdosa. Tetapi jangan sampai kita terlena dengan dosa tersebut. Ketika kita bersalah, berbuat khilaf, segera kita kembali beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan hapus dosa tersebut. Kalau kita kembali mengulangi kesalahan, dan ini kebiasaan manusia, Pak. Manungsa punika nek wis salah kadang-kadang napa lali, nate salah. Salah mana mboten napa-napa karena fitrahipun menungso. Sing penting aja disengaja. Jangan disengaja. Kalaupun bersalah bagaimana? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pintu taubat, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala punika terbuka sampai pun menjelang hari kiamat. Sampai kapan pintu taubat punika dibuka oleh Allah? Sampai nyawa ke tenggorokan, kemudian sampai matahari terbit dari barat. Maka kita gunakan kesempatan hidup kita ini untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekali-kali kita tergelincir ke dalam keharaman, segeralah kembali beristighfar, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam pinten isya, Pak? Isya jam 50 berapa? 52 ya. Berarti cekap semanten nggih. Insyaallah kita masuk pada pembahasan yang berikutnya terkait dengan hal yang keenam inggih punika doa. Insyaallah bulan depan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, berkah, sehingga kita bisa terus memperdalam syariat Allah Subhanahu wa taala, waspada dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.